Ya, hari ini tanggal 20 ya, 20 Mei ya. Ada KPIG ya, KPIG ini MNC, grup NMC Land ya, grup NNC ya, Jasa Konsumen Syariah. Untuk profilnya ya silahkanlah kalian baca sendiri ya. Pengembangan dan pengelolaan properti komersial dan residensial di Indonesia dan bla 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 gitu ya. Terus di sini ada masyarakat 60% udah lumayan 2 kali lipat banjir ya. Ada UOB 16%, ya MNC 14% ya. Ada Investment Development Ltd 9%. Udah banyak yang caw ya, dari bulan November sampai April udah banyak yang caw. Harga IPO 500 tahun 2000, artinya udah lama ini 24 tahun. Berarti ini mah bisa dianalisis secara teknikal gitu kan, secara fundamental ini masih bisa dianalisis. Karena istilahnya udah lama ini, kalau udah lama kan enak gitu analisisnya. Ya. Kita lihat dari finansial. Lotnya dulu deh. Lotnya jumbo-jumbo ya, tapi kesininya kecil-kecil ya. Tadi tahanan di 63, 64, 65, 66. Nah, sampai 66 nih. Ini tahanan yang paling besar di sini aja ya. Selebihnya bukan tahanan dia, dan di sini juga terlihat jelas tebal banget. Ya, tebal banget, tiba-tiba masih banyak duit nih. balance sheet kita lihat equity. Ini apa ya? Per quarter ya, per quarter 26 cuma naik sedikit ya, tapi walaupun naik sedikit ya artinya ada perkembangan. Daripada turun sedikit berartinya ada penurunan gitu kan. Ini ekuitasnya 26,7, 25, berarti ada peningkatan ya. 23, 24, 25, 26 ada peningkatan. Bagus berarti kan secara keuangan. Yang jadi penasaran ini sebenarnya gini Pak. Nanti teman-teman ya, kita setelah buka lukisan market maker baru kita akan gali lagi apa sih yang menjadi penasaran saya di saham ini. Net income-nya mengalami penurunan ya, hampir 4 kali lipat ya. 3 kali lipat turunnya. Secara pendapatan cuman besar nih, secara pendapatan besar, lebih besar daripada tahun sebelumnya. Cuman secara net income-nya ada mengalami penurunan, artinya banyak beban lah, pasti banyak beban. Dari PER-nya 59 kurang baik. Terus PBP-nya 0,2 berarti lagi under value. Kita lihat ROI-nya 0,37 kurang baik. EPS-nya lihat, EPS ada ya 0,53, kalau TTM-nya 101.02. Cash ada 138 miliar, hutangnya 2,8 T, 1,9 T, cuman asetnya 26 triliun ya. Oh gede berarti MNC, wajar lah. MNC kan banyak usahanya ya. Oke, kita ke lukisan market maker. Tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya. Jadi saya penasaran sama KPIG itu, nanti deh saya jelasin ya. Tapi sebelumnya ini ya teman-teman, ini rekaman. Jangan dijadikan patokan untuk beli, apalagi jual gitu kan. Beli pakai duit kalian, jual pakai duit kalian. Ini sebagai media pembelajaran buat teman-teman. Apabila menemukan saham seperti ini, harus bagaimana? Ya, seperti itu. Dan cocokkan antara analisa teman-teman dengan analisa saya. Ada yang sama, ambil gitu. Kalau yang nggak ada sama, udah simpan aja. Gitu kan. Beda sama saya contohnya, ya udah. Kalau beda, cari yang samanya aja gitu kan. Kita kan butuh persatuan gitu kan. Baik, nah yang jadi penasaran seperti ini teman-teman. Ini Poren sama bandar lokal itu akumulasinya keren banget nih ya. Biasanya kalau akumulasi seperti ini itu
dibarengi sama candle. Contohnya gini nih, dia akumulasi seperti ini ya, seperti tangga ke atas. Harusnya si candle juga ngikutin gitu kan, ini mah enggak, candlenya datar gitu, yang akumulasinya juga istilahnya terus-terusan gitu kan. Oh iya, satu lagi nih, kalau udah begini maka kita harus lihat yang namanya insider. Lupa tuh kan, kadang-kadang suka lupa, suka begini nih. Sebelum lupa deh, insider dulu deh. Sempat tuh ada pungutan gitu kan, Februari 24, benar tuh kan, berarti ini sih ada pungutan nih. Artinya kan si MNC Sekuritas yang punyanya dia nih ya, udah mulai mungut nih, udah 20% gitu kan. Kalau kemarin, kalau tadi itu kan dia punya 14, sekarang udah 20 kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini sebenarnya lagi aksi buyback sebenarnya mah ya, dari lagi aksi buyback aja. Jadi kenapa sahamnya seperti ini, mungkin lagi aksi buyback gitu kan. Dia tidak di 50 kan, tidak ditaikin lebih tinggi daripada 64 semenjak dari sini ya. Dari sini nih, semenjak dari sini itu tidak pernah lagi ditaikin lebih daripada 6465 lah ya, dan tidak lebih diturunkan dari segini nih, 60 ya. Dia diturun ke 58, tarik ke 60 ya. Jadi antara 64 sampai 60 sama 64. Sebenarnya kalau teman-teman bisa bermain sedikit demi sedikit ya, dengan kesabaran, bisa cuan loh. Contohnya 60, 61, 62, 63, 64. Kan ada sekitar 5 poin. Anggap aja 3 poin. Ya, karena kalau beli di 60 kan nggak bisa, mungkin beli di 61. Kalau 60 kan harus ngantri dulu. Contohnya beli di 61. 61 naik ke 63. Nah, otomatis kan bisa dijual di 62. Kalau 63-nya kan nggak mungkin gitu kan, harus ngantri juga. Contohnya diangkat ke 65 ini contohnya ya. Suatu saat diangkat ke 65, contoh di sini nih. 64 lah ya. Berarti kan ada satu di 63 kan. Kalau kita beli 61, 62, 63 ya. Ada 3 poin, kan lumayan 6%. Nah, kalau yang punya niat ya, saya nggak apa-apa lah ngambil saham receh, istilahnya ngambil untung sedikit tapi istilahnya konsisten gitu kan. Kan berapa nih, 1 bulan bisa diangkat ya kan, turunin lagi. Kalau beli di 60 kan ini ditutup contohnya 61 gitu ya, berarti kan harus beli di 62 nih. Kalau 61 kan ngantri ya, nungguin sampai ke 63 atau ke 64, bisa dijual di 63 kan. Kalau diantriin, saya pikir sih sekarang teman-teman harus berpikirnya jangan pernah ngejemur ya, jangan pernah ngejemur barang. Nanti deh saya jelasin deh supaya teman-teman itu untuk saat ini itu ngejemur barang udah nggak musim gitu ya. Dan beli juga nanti saya jelasin deh di di sesi yang khusus ya. Nah, untuk yang saya penasaran adalah ini kan terus-terusan diakumulasi nih, baik sama foreign, baik sama lokal ya, terutama foreign. Kalau foreign kan udah ketahuan ya, dia lagi ngambil barang di bawah gitu kan. Ya kan dia yang punya emiten, dia juga yang punya kuasa atas emitennya gitu kan, dia pakai sekuritas dia sendiri gitu. Makanya sebenarnya kalau saham-saham seperti ini ya, udah ada pemiliknya tahu, terus yang ngerjain sebuah emitennya tahu, udah kan ada jaminan itu tuh ya. Dan ini biasanya terulang nih. Contoh di sini nih, terulang gitu. Oke, dia turun gitu. Tapi kan seperti taikin sampai sini nih. Setahun sekali itu sampai ke 84. Oke lah, nggak bisa dijual di 84. Kita jual di sinilah 74, kan lumayan. Dari 61 ke ke 73 atau ke 74 gitu kan, lumayan ya. Udah gitu yang punyanya kita tahu siapa gitu kan. Terus yang ngelolanya juga tahu siapa gitu. Nggak mungkin yang ngelolanya pingin buyback tapi dikebawahin gitu contohnya. Ya bisa aja seperti itu, pingin
Kalau udah nggak punya duit ya seperti itu mungkin gitu ya. Ya, bisa jadi seperti itu teman-teman. Cuman kalau kita udah jelas ini siapa pemiliknya, orang-orang mungkin ya ini grup anu gitu kan. Kalau saya malahan berpikirnya buat ngambil yang sedikit-sedikit itu ini patut diperhatikan gitu. Malahan di sini itu bisa sampai ke sini gitu ya. Bisa sampai ke harga segini gitu kan. Tuh kan bisa sampai ke harga segini nih, tuh kan. Ini ada kanal-kanal merah nih yang artinya emang masih tanda saya mau ke situ gitu kan. Malahan candle karena mungkin ini dijagain ya. Jadi saya lihat sih nggak jarang lihat candle yang di bawah ya. Hijau bawah itu jarang, artinya ini dijagain. Walaupun dia ke sini nih, tetap aja tarik ke 61 gitu kan. Nah, jadi teman-teman nanti kalau nemu saham seperti ini, jadi teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Pertama, oke lah ngambil sedikit-sedikit gitu kan. Ngambil untung sedikit-sedikit, dan tetap juga harus sama harus bersabar gitu. Kalau saham gocapan di supportnya nggak bisa dijual di 50 kanan, nyender kanan. Tapi kalau ini kan kalau udah kesal ya bisa aja gitu kan dibanting aja ke kiri gitu kan. Tapi suatu saat ini kadang-kadang diangkat ke 64 tuh ya. Jarak berapa bulan? 1 bulan gitu kan, jarak 64 gitu kan. Seperti itu nih. Dan ini lumayan gitu kalau buat istilah yang kecil-kecil ya, saham-saham konsisten seperti ini walaupun perjalanannya agak jauh 1 bulan dianggap ke 64. Ya kalau tidak sesuai ya dengan keinginan kalian ya sebenarnya terserah kalian gitu kan. Nah kalau saya melihatnya sih apa-apa itu nggak apa-apa, istilahnya sedikit, cuman kalau lihat dari istilahnya pergerakannya gitu, pergerakannya seperti ini ya ini bisa diambil gitu walaupun sedikit-sedikit tapi masih bisa diambil cuannya gitu kan. Istilah boncosnya sedikit lah, resikonya sedikit, di atasnya sedikit, di bawahnya sedikit gitu kan. Walaupun dia ditarik sampai ke 6 berapa nih 59 tapi tetap aja ditarik ke 61 nih ya. Sempat ke 60 balikin lagi ke 61 sedikit naik siapa tahu gitu kan, siapa tahu bisa ke sini. Pasti suatu saat mereka juga butuh duit gitu kan. Ya butuh duit ya harus kejual barang gitu kan. Ya mungkin sekarang dia lagi ngumpulin terus-terusan ya karena kan lumayan gitu kan untuk satu papannya aja lumayan gitu kan tuh kan, satu papan aja lumayan ya. Jadi masih banyak duit sebenarnya sini nih. Ketahuan ini cash kan, duit cashnya nih. Oh ini kan barang ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saham KPIG ini sebenarnya inilah saham yang ada penunggunya dan penunggunya ketahuan siapa gitu ya. Ya kan? Ini ketahuan dari jangan jauh-jauh lah. Ini dari sini nih. Jangan jauh-jauh. Ini kan dari sini jauh ya. Udah Januari lah. Kita lihat Januari. Ada bulan sini aja ya ketahuan siapa yang ngambil. Lihat, yang ngambil kan walaupun foreign tapi si EP kan. Si EP kan punyanya Gidia gitu kan. Kita lihat di domestiknya ada CJ ada si AJ gitu kan. Ya mereka mungkin kerjasama lah. Karena di sini orang-orang yang di dalam ini udah pada tahu ya. Oh saham ini mah seperti ini gitu kan. Makanya mereka juga berani beli besar. Jadi mereka tidak tahu. Makanya ini saham-saham kayak kayak CJ sama si AJ kan kecil-kecil nih. Cuman kenapa yang belinya adalah foreign ya. Terutama dari si JP aja ngejual 831, CC ngeluar ngejual 41. Kalau mereka punya 5 miliar ngambil satu tik aja artinya 2%. Coba hitung 1, berapa persen lah gitu ya. Ya masih ada untung gitu walaupun ngambilnya sedikit istilahnya hanya satu tik aja gitu kan. Seperti itu teman-teman. Makanya kalau duitnya banyak ya walaupun satu tik ya untungnya banyak, rugi juga sama. Kalau satu tik ya rugi juga gede gitu kan. Maka ini sebenarnya kalau orang-orang yang punya duit gede mah di sini ya sebenarnya santai aja gitu kan. Toh dia juga nggak kemana-mana gitu kan. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah saham KPIG ini adalah saham yang penunggunya ada gitu ya. Terus
emitennya juga jelas, siapa pemiliknya gitu kan. Dan dia juga kalau ngangkat ya mungkin setahun atau setahun sekali pasti diangkat agak tinggi dan dikit gitu kan. Tinggal apa? Tinggal sabarnya aja. Terus di sini kalau mau cut loss ya sangat gampang, tidak seperti saham gocap gitu kan. Dari frekuensi analyzer juga ini ketika dia banyak di sini mau ditaikin gitu kan ke 64. Nah, saya juga udah mulai ada equalizer seperti ini. Ya mudah-mudahan kalau yang punya saham di 60 atau 61 bisa ditaikin ke 6. Kalau main 2 tik kan lumayan sekitar 4%-an ya. Ya seperti teman-teman pembahasan untuk saham KPIG ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar. Kalau tidak mau terlalu untung besar di sini, kalau tidak mau terlalu rugi besar juga di sini boleh gitu kan. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu. Bagi teman-teman yang belum dibahas, udah saya watchlist kok. Nih sini ya, udah saya watchlist. Tinggal saya pelajarin aja, nanti mungkin teman-teman bisa saya bahas di video selanjutnya. Ya, seperti itu teman-teman. Selamat hari Selasa untuk besok ya. Ciao.